dari keran, maka bisa pakai ember ini. Cuman kadang itu perlu banyak air, ya, supaya betul-betul bersih. Kan kita menghormati saudara kita sudah meninggal ini, kita muliakan dalam artian kita semaksimal mungkin. Siapa yang jadi ini? Ini Aren. Tinju set. Iya. Iya, langsung aja. Siap rasa ya? Siap. Gimana aja sih? Sengaja belum mandi nih. Ya. Jadi nanti ini biasanya ya apa? Biasanya jangan kita tutup ya, tutup apa selimut atau apa. Jadi nanti sebelum selimutnya diambil, ini baru di atas sini, di atas gini. Ya, kalau sudah tertutup bagian pusar sama lutut, baru nanti selimutnya diambil dari atas, ditarik, ditarik dari atas, ini dari sini, selimutnya diambil. Cukup ini aja yang menutup. Ya, coba bawa ini yang menutup. Ditutup karena selama proses pemandian ini tertutup terus. Mungkin ini bagaimana sampai ini dibuang apa dibuka lebar jangan karena udah ini enggak maksudnya belum tutup. Jadi harus dulu sudah pas. Setelah pastikan ini tertutup, maka kalau mandi yang pertama tadi itu yang hanya yang cukup yang penting sah, ya sudah kita guyur dari apa dari atas ini. Nah ini jadi kita niat dalam hati ya, kita niat itu dalam hati untuk memandikan jenazah saudara kita ini. Niatnya dalam hati itu pakai nawa itu ghusl mayit nggak usah ya, jadi kita niat dalam hati untuk menunaikan kewajiban kita dan kewajiban kaum muslimin yang lain kan begitu kan, ini waktu kita ya kan. Jadi niat dalam hati untuk memandikan jenazah. Kalau yang mandi yang cukup cuma diguyur aja dari atas sampai diperhatikan. Ini kan otomatis kan apa dari ada yang kelewatan, sudah ditutup, kemudian selimut diambil, ini baju dilepas semua. Kalau susah dilepas, gunting nggak apa-apa. Ya, yang daleman digunting, nggak apa disingkirkan dan sebagainya. Setelah baru nggak ada bajunya, baru kita mulai proses pemandian. Karena di sini kita berusaha proses pemandian yang sesuai sunnah atau yang maksimal, yang ya bisa dikatakan sempurna. Maka sebagaimana kita mandi Jumat, mandi sholat Idul Fitri, mandi junub itu wudukan kita dulu kan ya. Kalau kita mandi junub kan kita wudhu dulu, lalu nanti kita wudhu. Sebelumnya ini nanti ditegakkan gini ya, mohon maaf. Kemudian ditekan-tekan perutnya. Tadi kan ada kan? Ini diangkat, ditekan-tekan perutnya sampai keluar. Jadi mungkin kotoran-kotoran tersisa di perut orang ini itu keluar semua. Jadi ditekan-tekan pelan-pelan aja, jangan baik dulu. Ini kan sudah mati, tetap kan maksudnya kalau itu jenazah beneran kan ya kasihan. Maksudnya ya kita berlemah lembut. Jadi ditekan-tekan sampai keluar. Ini ya. Posisinya begini Ustaz atau dimiringkan Ustaz? Enggak, digini aja nggak apa-apa. Digini kan, nggak harus ke arah kiblat, nggak usah, apa-apa. Ini menyusahkan juga nanti. Mana yang mudah? Itu pun kalau kita ikut Imam Mazhab Syafi'i harus kita berarti itu kata. Kalau memang bisa nggak apa-apa, tapi kalau gini tuh sah insya Allah. Jadi diangkat, tekan-tekan, jadi keluar dari kotoran dan sebagainya. Kemudian setelah itu sebelum kita wudukan atau kita mandikan, kita bersihkan, mohon maaf, bagian kubul dan tubuh. Ya, kita boleh memegang kubul dan tubuh sekali ini saja. Ya, sekali ini saja dalam artian kita tetap pakai sarung, kita masukkan tangan satu orang saja, yang lain itu menunggu saja 2 orang kalau itu orang. Jadi dia bersihkan secukupnya, sama bagian belakang itu nanti dia agak dipiringkan, dibersihkan bagian belakang tubuh sampai betul-betul bersih. Atau menurut kita sudah bersih lah, insya Allah nggak ada yang keluar lagi, itu baru. Setelah itu baru nanti kita mewudukan. Namanya wudhu itu kan dimulai dari membasuh kedua
telapak tangan ini ya. Jadi wudhu dulu, diwudhukan ini 3 kali, kemudian baru telapak kiri 3 kali. Ya sama kayak kita wudhu ketika kita masih hidup itu kan masih wudhu. Kemudian setelah membasuh telapak tangan apa kalau wudhu? Berkumur sama istinsyak kan ya. Kalau berkumur di sini kita guyurkan ke mayat ini ke jangan dapat pahala juga. Ya. Kan mayat sedang nggak bisa berkumur sendiri ya. Ini kita masukkan jari-jari kita ke dalam mulut orang ini, jenazah ini, di sela-sela kita aja. Secukupnya, nggak harus 3 kali, sekali juga nggak apa-apa. Kalau wudhu itu kan minimal kan sekali, maksimal 3 kali. Sekali cukup, setelah kita yakin nggak ada kotoran yang keluar. Kan kita sudah tekan-tekan dari sini. Jadi dibersihkan, guyur-guyur, sama diguyur bagian hidungnya. Kalau disisikan, kita masukkan di sini. Ya, jadi dimasukkan ke apa namanya? Kan kita pakai sarung tangan ya. Jadi dimasukkan di sela-sela di hidung. Setelah ya nanti dia wahing nanti kaget semuanya. Jadi setelah istinsyak, kalau kumur-kumur kan madmadah sama istinsyak kan nggak bisa di istinsyak ya sudah. Kemudian setelah itu basuh wajah ya. Yang banyak. Gitu. Ya kita diusap-usap gini wajah. Ya. Namanya wajah kan dari sini sampai sini ya. Ya sini sampai daun telinga sini pintunya semua. Kita basuh ya, namanya kalau baca bukan dibasuh sampai di bawah. Setelah wajah, 3 kali saja. 3 kali juga. 3 kali bisa. Sekali nggak apa-apa, maksimal 3 kali. Kalau mau bersih, 3 kali. Kita mau wudhu kan minimal sekali yang sah. Kalau maksimal sesuai sunnah ya 3 kali. Setelah membasuh wudhu maka kita basuh tangan ya. Kalau sudah wudhu hakum wa aydiyakum dan marafiq, kita basuh tangannya. Ya bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, dari lengan ke sini atau dari sini selama yang muhtamah. Kalau di ayat dia kemudian marah dari bawah ke atas. Jadi ini kita guyur 3 kali, baru kita bersihkan seperti ini. Tangannya diangkat, bersihkan. Setelah tangan kanan baru tangan kiri juga sama di anukan 3 kali. Ya, misalnya kalau dari bawah bisa seperti ini 3 kali, kemudian dibersihkan. Dibisik-bisik kayak gini, ya 3 kali. Pastikan semua air itu terkena anggota tubuh jenazah ini. Sudah, setelah setelah kita basuh tangan, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, kita siram bagian rambutnya. Diusap aja kan wudhu ini nanti masih wudhu belum memandikan. Usap ini. Ya. Usap, kalau ini usap ini. Kalau kita wudhu kan dari sini ke belakang ya, dari usap ini aja. Belakang, tadi ke balik. Kalau memang bisa. Setelah itu baru nanti kita setelah mengusap kepala kan kaki ya, kaki kanan dulu 3 kali. Ya. Di sela-sela ininya sama. Kalau ketika kita wudhu itu sampai kedua mata kakinya terkena air semuanya. Baru setelah kaki sebelah kiri sama 3 kali juga. Ini 3 kali. Ini di sela-sela ada 3 sini. Selesai membutuhkan, baru nanti ini adalah tiba untuk memandikan. Telinga juga. Iya, jadi tadi kelewatan. Jadi kalau di sini kan sampai telinganya gini. Kalau kita butuhkan sama sini, jadi yang kelewatan. Jadi diusap sama telinganya sekali. Baru nanti yang terakhir itu kaki. Tadi yang kondisi apa? Kan mulut harus dibersihkan saja. Kan kondisi tiap jenazah kan beda-beda saja. Iya. Ada yang dia nggak bisa dibuka mulutnya. Itu gimana? Apa harus kan nggak boleh dipaksakan? Iya, nggak usah. Nggak usah. Semampunya aja. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya kalau memang nggak bisa dibuka kan sudah kaku misalnya. Itu kan kita boleh dibuka lagi. Ya sebisanya, tidak perlu dipaksa membuka di sini. Apalagi sampai melukai. Setelah selesai kita wudukan, baru nanti kita mandikan. Ya, kita mandikan di sini kita guyur dulu
dari awal sampai sampai terakhir ini semuanya kena air. Ya. Kita ya seperti kita main dulu itu kita guyur dari awal dari ujung rambut sampai ujung kaki guyur. Kemudian ada yang itu di sama sekali. Satu ini kan. Jadi ada air khusus untuk ada sampo. Itu kita sediakan. Samponya langsung dicampur air. Atau samponya dituangkan di sini nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan. Jadi kita sampoi. Ya, kemudian kita pisang. Kemudian lepas ya dicampur juga atau nggak apa-apa. Kita pisang itu. Baru nanti diguyur. Diguyur ini bisa langsung seluruh dari atas ke bawah atau dari sebelah kanan dulu. Ya. Jadi misalnya kalau tadi kita boleh dulu 3 kali atau beberapa kali sewajarnya sampai bersih, baru kita sampoi. Kita sampoi sampai selesai, wangi rambutnya sama jenggotnya. Kemudian maka kita guyur sebelah kanan. Ya. Guyur sebelah kanan secukupnya. Ya, itu ke sebelah kanan sambil nanti dimiringkan ke sini. Jadi ada teman yang akan 3 orang ya atau 2 orang itu ada yang sambil memegang ini diguyur-guyur ini. Ya, jadi diguyur-guyur juga ini. Jadi belakangnya jangan lupa ini tetap tertutup, ini tetap tertutup. Ya. Kemudian nanti yang sebelah kiri sebelah itu kalau ini sudah 3 kali, ya sebelah kanan 3 kali atau secukupnya, kemudian baru sebelah kiri. Ya, baru nanti sebelah kiri sama 3 kali atau kita lihat cukup atau enggak. Kemudian baru nanti digiringkan ke sini. Ini juga diguyur-guyur. Kalau pakai gayung bisa, kalau pakai tangan juga diguyur-guyur. Tapi kan semuanya kena air dan semuanya bersih. Semuanya kena air dan semuanya bersih. Nah itu selesai. Ya. Jadi kita selesai dalam proses pemandian jenazah. Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan kalau di jenazah ini ada kumisnya, tulangnya panjang. Maka kalau di medok sabun itu dipotong nanti dimasukkan ke kain kafannya. Tapi kalau enggak apa-apa. Biarkan seperti itu saja. Ya. Biarkan apa adanya jenazah ini walaupun kumisnya panjang, lebat, mohon maaf budi petiknya dan sebagainya, itu lebat ya tidak masalah. Kalau kita mau potong, kita cukur dulu kumisnya, selama itu masih bisa, belum terlalu sama bulu ketiaknya. Kalau bulu kemarin nggak boleh ya kita lihat, karena itu tertutup. Kita megangnya aja sekali aja di awal, itu pun nggak boleh megang lagi. Setelah itu kan kita goyur-goyur aja, di atasnya goyur-goyur aja. Ya sama belakangnya nanti, di belakangnya itu tetap tertutup di sekelilingnya gini, nanti digoyur. Semuanya insya Allah kena. Ada pertanyaan? Hah? Kayak ini tuh digoyur ya, tapi dari luar aja. Ya boleh, selama ini diangkat, nanti kalau 2-3 orang ini diangkat, tetap kita nggak lihat, jadi disirami pakai pakai selang, kalau pakai selang, atau diguyur dari sini atau di atas. Yang jelas bagaimana kita tetap ini aurat terjaga. Ya itu saja. Iya. Kita tuliskan sisi kanan trouble. Iya. Kalau pergantian artinya itu kan tadi 3 kali. Ada 3 kali, jadi 3 kali. Kalau pergantian kiri kanan kiri jelang seling gitu. Iya, Nggak apa-apa, itu fleksibel aja. Karena yang muda, yang jelas itu semuanya kena air, bersih, dan aurat tetap bersih. Itu aja. Ya, dan yang penting sah. Itu tadi. Iya. Ada lagi? Ini sudah masuk sesi pertanyaan, Ustaz. Iya, sudah. Nah, sekarang ketika orang sakaratul maut ya, terus orang itu mempunyai kepala berat. Bagaimana kita mengetahui bahwa dia sudah mengucapkan kalimat tauhid? Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini kejadian.